Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur KPPN Jogja. Apa kabar sedulur KPPN Jogja? Sehat-sehat semua? Ya. Lama tidak berjumpa dalam podcast Ngopi Santai, Pola Pikir Insan Treasury. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang pembiayaan UMI. Wah, apa itu pembiayaan UMI? Pasti kalau berbicara tentang pembiayaan atau yang sering dikenal dengan hutang, itu merupakan topik yang sensitif di kalangan masyarakat. Bener kan? Ya, langsung saja kita datangkan narasumber pada episode kali ini, yaitu Ibu Tutik selaku pelaksana di Seksi Bank yang kebetulan merupakan PIC dalam pembiayaan UMI di lingkup KPPN Yogyakarta. Selamat datang Ibu Tutik. Terima kasih Mbak Penda. Ya. Salam sedulur KPPN Jogja. Topik kita hari ini menarik ya Mbak Penda ya. Nah, supaya lebih menarik, gimana nih kalau kita bertukar peran? Bertukar peran gimana maksudnya ini? Nah, jadi dengan topik yang menarik, kita tukar peran. Mbak Venda yang menjadi narasumber, saya yang menjadi hostnya. Nah, pasti lebih seru kan? Saya jadi deg-degan. Tenang Mbak Venda. Jadi supaya podcast ini tidak monoton, ini juga tidak untuk menakut-nakuti kok, cuma sekedar ingin tahu pandangan, pendapat generasi sentenial handal DJPB, generasinya Mbak Venda ini terhadap pembiayaan UMI. Seberapa jauh angkatan Mbak Venda ini memahami, mengerti salah satu program pemerintah mengenai pembiayaan usaha kecil menengah. Oke? Iya. Ya, saya jadi merasa tertantang ini. Namun nanti kalau misalnya ada yang salah, mohon dikoreksi ya Bu Tutik dan bantuannya gitu ya. Karena kan gitu. Ilmu saya juga. Kalau salah, insya Allah enggak ya. Kita saling meluruskan saja kalau begitu ya. Kalau salah, saya rasa tidak. Pengetahuan saya juga terbatas, jadi kita bisa saling sharing gitu ya. Oke. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Boleh. Mbak Venda tahu nggak sih UMI itu apa gitu? Oh, ya tahu dong. Saya kan sudah beberapa bulan di sini ya, masa UMI aja nggak tahu gitu. Jadi UMI itu adalah pelaku usaha ultramikro. Pelaku usaha ultramikro ini berbeda dengan UMKM. UMKM itu kan adalah usaha mikro kecil menengah ya. Nah, posisi pengusaha ultramikro ini di bawahnya level UMKM, di mana pengusahanya ini belum memiliki legalitas dalam berusaha, bahkan juga belum memiliki sertifikasi produk. Biasanya pengusaha ini adalah pengusaha mandiri atau perseorangan yang menjalankan usahanya bisa di rumah, bisa menyewa kios di pasar, atau bahkan usahanya dalam berkeliling gitu. Contohnya ya ada buka toko kelontong di samping rumah atau tukang siomay gitu. Nah, yang paling menjadi ciri khas pengusaha ultramikro ini adalah mereka itu biasanya belum memiliki akses ke perbankan, seperti itu. Benar, Tutik? Oke. Ya, lebih kurang seperti itu ya Mbak ya. Jadi biasanya usaha ini dikelola oleh perseorangan dengan tenaga kerja mereka sendiri. Jadi belum memiliki tenaga kerja dan biasanya belum memiliki pembukuan yang tersendiri. Masih menjadi satu dengan pembukuan rumah tangga, sehingga belum memiliki akses ke bank, belum memiliki NPWP, belum memiliki perizinan usaha. Ini pada umumnya, tapi tidak semua, ada juga yang sudah. Nah, pengusaha ini biasanya usahanya ini bisa juga berubah disesuaikan dengan kendala yang mereka hadapi gitu loh. Jadi misalnya ketika membuka usaha ini ternyata tidak bisa dilanjutkan, lalu berpikir untuk berganti jenis usaha gitu. Ini masih bisa dikategorikan sebagai pengusaha dalam skala ultramikro. Oh iya, gitu. Dapat dimakan. Nah, berarti Mbak Venda ini sudah tahu ya untuk kategori UMI ini seperti apa. Nah, sekarang pembiayaan UMI sendiri nih, Mbak Venda sudah tahu belum pembiayaan UMI ini seperti apa dan bagaimana syaratnya
pengusaha UMI ini untuk bisa mengakses pembiayaan UMI ini? Oh ya, kebetulan saya udah beberapa kali mendengar terkait pembiayaan UMI ya. Jadi Sedulur KPPN Jogja, pembiayaan UMI ini adalah atau merupakan salah satu program bantuan pemerintah yang diberikan kepada pengusaha ultramikro tersebut. Di mana nanti pemerintah memberikan bantuan ini dengan memilih operator UMI, yaitu adalah merupakan BLU, yaitu BLU PIP atau Pusat Investasi Pemerintah. Kemudian PIP ini akan memiliki perjanjian atau akad dengan lembaga linkage atau penyalur, yaitu LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank seperti PT Pegadaian, kemudian PT Permodalan Nasional Madani. Nah, dari para penyalur ini nanti akan menyalurkan pinjaman-pinjaman kepada debitur atau pengusaha ultramikro tersebut. Nah, yang menjadi ciri khas dari pembiayaan UMI ini yang membuat pembiayaan UMI itu berbeda dari pembiayaan lainnya, bahwa dalam skema tertentu pembiayaan UMI ini tidak memerlukan agungan atau pinjaman, seperti itu. Itu yang saya ketahui terkait pembiayaan UMI Ibu Tuti. Jadi sedulur KPPN Jogja, rupanya Mbak Venda ini sudah lebih banyak tahu mengenai pembiayaan UMI. Tapi bisa ditambahkan nggih, pembiayaan UMI ini diberikan kepada pengusaha ultramikro melalui lembaga BLU PIP yang disalurkan secara langsung dan tidak langsung. Disalurkan secara langsung melalui PT Pegadaian dan PT PNM, tidak langsungnya melalui Arta Bahana Ventura yang disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya, jadi seperti koperasi simpan pinjam, baik yang bersifat syariah maupun konvensional. Adapun besarannya yang bisa diberikan kepada pengusaha UMI ini, nominalnya itu sesuai PMK 193 tahun 2020 itu sudah mencapai maksimal 20 juta untuk satu debitur. Lumayan juga ya. Iya betul, tapi lembaga penyalur diberikan kewenangan untuk menilai kelayakan, kemampuan, kelayakan dari nasabah untuk besaran yang bisa mendapat pembiayaan ini. Jadi kalau yang bersifat langsung, ini lembaga penyalur diperkenankan untuk mengenakan agunan. Oh iya. Tapi tidak bersifat wajib, hanya diperkenankan. Seperti Pegadaian ini memiliki akad fidusia. Nah, untuk yang tidak langsung melalui Arta Bahana Ventura yang lalu dikelola oleh koperasi dan lembaga lainnya ini dipersyaratkan untuk tidak dikenakan jaminan atau agunan. Oh, iya, gitu. Tadi menarik sekali ya. Terus kemudian tadi ada saya yang kebetulan lupa menjawab ya terkait persyaratannya gitu kan, penting juga ya itu ya, maaf sekali sebelumnya ya. Iya. Jadi terkait persyaratan agar bisa mendapatkan pembiayaan UMI, ini mungkin sedulur KPPN Jogja yang merupakan pengusaha ultramikro atau mungkin ada tetangganya yang merupakan pengusaha ultramikro, misalnya itu tadi penjual gorengan di samping rumah atau penjual cilok, itu mungkin mereka ingin memiliki pembiayaan UMI. Nah, itu syaratnya apa saja sih? Tenang, syarat untuk pembiayaan UMI itu mudah sekali ya Bu ya, cuma 3 ya. Syarat yang pertama adalah memiliki NIK ya, atau nomor induk kependudukan yang bisa dilihat dari KTP. Syarat yang kedua adalah tidak sedang memiliki hutang atau pembiayaan dari pemerintah. Jadi pembiayaan dari pemerintah ya, contohnya adalah KUR. Sehingga nanti jika pengusaha ultramikro ini sudah mendapatkan bantuan pemerintah yaitu berupa pembiayaan KUR tadi, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan pembiayaan UMI seperti itu. Kemudian syarat yang terakhir, syarat ketiga, memiliki izin berusaha. Jangan panik dulu nih, aduh gimana cara bikinnya, susah gitu. Tidak usah dipikir ribet, karena izin dalam usaha ini bisa digantikan dengan surat keterangan memiliki usaha yang dapat diterbitkan oleh penyalur seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Bu Tuti. Jadi persyaratan itu begini Mbak Venda. Yang pertama NIK itu berarti menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.
jadi program pemerintah pembiayaan UMI ini hanya dikhususkan bagi warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, tidak sedang memiliki atau mendapat pembiayaan dari lembaga yang merupakan program pemerintah lainnya. Ini sepertinya salah satu tujuannya juga untuk pemerataan ya. Jadi agar dana ini bisa lebih dirasakan lebih banyak pengusaha. Lalu yang tadi apa ya? Izin usaha ini sebenarnya lebih tepatnya bukan disebut izin usaha, memiliki usaha. Oh iya. Iya, jadi lembaga penyalur nanti bisa memberikan surat keterangan kalau debitur ini memang memiliki usaha gitu. Karena penyalur ini yang terjun langsung ke lapangan. Begitu. Ya, itu jadi sehingga tidak fiktif ya, karena takutnya mereka meminjam biaya UMI untuk usaha ini, ternyata usahanya ternyata tidak ada, itu kan. Jadi memang begitu guys, dulur KPPN Jogja, tujuannya adalah membantu pembiayaan pengusaha ultramikro, begitu. Yang berikutnya nih Mbak Venda nih, kita ini udah direkam ya? Gak apa-apa, dia kan bisa di-cut. Oke. Nanti cut di sini, terus tiba-tiba ketutup. Bisa di-cut lah. Nanti tinggal di-cut doang. Film orang cut. Kok ketutup sih? Yang penting tadi kan selesai di situ, sikat lagi. Record tuh bisa nge-cut toh? Kamu punya pakai film orang nggak? Ya kamu film orang kan? Bisa Premiere, bisa film orang. Yuk lanjut yuk. Jadi itu tadi berhenti dulu terus mulai lagi. Tadi kan Itu apa nih? Siap. Ya. Nah selanjutnya nih Mbak Venda, menurut Mbak Venda nih dari uraian tadi, apa sih keunggulannya pembiayaan UMI dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya? oh ya, keunggulan biaya UMI itu mungkin orang-orang lebih memilih biaya UMI dikarenakan terkait bunganya yang diberikan dari UMI itu sudah jelas gitu loh. Semisal 2 atau 3%. Jadi itu kan sudah jelas tertulis di awal seperti itu. Mungkin itu akan lebih aman bagi debitur daripada meminjam kepada rentenir yang bunganya nggak jelas, bisa naik turun gitu. Kemudian keunggulan kedua yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa dalam pembiayaan UMI itu ada yang namanya kelompok debitur. Di mana jika ada kelompok debitur nanti, para debitur nanti jika ingin melakukan pembiayaan UMI tidak perlu memberikan agungan. Namun bisa diulang, aku kayak belibet banget. Oke. Konsepnya ya, aku bilang kayak adanya kelompok debitur gitu kan. Terus dengan dibentuknya kelompok debitur ini, penanggung jawab. Jadi tidak ada agunan, tetapi ada jaminan. Oh, ada jaminan. Jaminan dari dalam satu kelompok itu ada satu penanggung jawab yang memberi jaminan kepada penyalur mengenai kelangsungan pembiayaan. Oh, jadi tetap ada ya? Tetap ada. Jadi kalau pakai bahasanya Komida itu, kelompok itu kan tetangga, dibentuk dari lingkungan di desa itu. Tetangga, mereka bertetangga, yang tahu kehidupan orang itu lebih jelas itu kan tetangganya. Oh ya. Jadi tetangganya yang menjaminkan diri. Iya. Oh ya. Tapi dia juga debiturnya juga bukan? Iya. Oh, berarti dalam satu kelompok itu, namun nanti ada yang memberikan jaminan kepada penyalur. Kelompok oh yang ya. bertanggung jawab terhadap anggota kelompok. Oh ya. Jadi pembinaan oleh lembaga ini per kelompok, datang untuk pembinaan gitu loh. Itu per kelompok datang. Oh ya. Nah selanjutnya nih Mbak Venda, dari uraian tadi, kira-kira Mbak Venda bisa nggak menarik kesimpulan apa sebenarnya keunggulan dari pembiayaan UMI ini dibanding dengan pembiayaan lainnya? Oh ya, ini merupakan hal yang paling penting juga ya, kayak kenapa masyarakat atau pengusaha ultramikro ini tertarik atau untuk pembiayaan UMI ini. Nah, menurut saya sendiri ya ini
pembiayaan Umi ini dari awal sudah jelas ya besaran bunganya itu berapa. Semisal 2 atau 3% sudah dikatakan di awal. Ini menurut saya lebih aman daripada debitur atau pengusaha ultramikro tadi meminjam kepada rentenir gitu yang tidak jelas bunganya naik turun. Kemudian yang kedua yang sudah disebutkan oleh Bu Tuti di awal tadi, dalam pembiayaan Umi ini dibentuk kelompok debitur. Nah, di mana nanti dalam kelompok debitur ini ada ketua atau seseorang yang bertanggung jawab memberikan jaminannya gitu. Karena tadi dari kelompok ini beberapa orang kan banyak yang tidak memberikan agungan atau jaminan, namun ada salah satu ketua kelompok yang memberikan jaminannya kepada penyalur. Yang ini nanti tentunya agar angsuran itu akan tetap bisa diberikan hingga 100%. Dan kemudian menurut saya ini yang paling penting juga yang tidak ada di pembiayaan lain. Ini menurut saya paling penting ya ini. Di mana dalam pembiayaan Umi itu ada yang namanya pendampingan dari penyalur. Nah, itu penting banget karena menurut saya tipikal orang Indonesia itu suka bercerita, atau istilahnya kalau orang Jawa, orang Jogja tuh seneng sambat begitu guys, sedulur KPPN Jogja. Nah, jadi dalam pengambilan angsuran pembiayaan Umi ini nanti penyalur ada orangnya atau apa itu nanti dia akan mengambil angsurannya sambil melakukan pendampingan. Nanti di situ debitur bisa istilahnya kayak curhat gitu. Kemudian penyalur dapat memberikan motivasi, penyalur dapat memberikan seperti saran untuk kedepannya ini seperti apa. Itu menurut saya sih Bu terkait keunggulan Umi dari pilihan lainnya. Mungkin kalau dari Bu. Mungkin kalau dengan kalimat lain gini Mbak Penda. Jadi untuk penyaluran yang bersifat tidak langsung ini biasanya oleh koperasi ini dibentuk kelompok-kelompok. Nah, setiap kelompok ini ada ketuanya. Nah, ketuanya ini yang bertanggung jawab atas pembiayaan dalam anggota kelompoknya. Nah, jadi secara periodik ini akan datang petugas dari penyalur yang datang ke kelompok-kelompok ini. Biasanya untuk menarik angsuran. Di antara menarik angsuran itu biasanya ada seperti pertemuan di mana di situ penyalur ini, petugas ini memberikan motivasi, pembinaan atau sekedar mendengarkan dari anggota ini bagaimana usahanya. Nah, ini yang diharapkan akan bisa menaikkan taraf usaha dari debitur Umi ini. Jadi ketika pembiayaan ini bisa maksimal, usaha meningkat, akhirnya diharapkan debitur Umi ini tidak hanya sekedar jadi pengusaha ultramikro, tapi perlahan bisa naik menjadi pengusaha UMKM. Oh iya, menarik sekali ya. Ada urutan prosesnya. Iya. Nah, jadi ketua ini tidak memberikan jaminan, tapi bertanggung jawab atas anggota kelompoknya. Seperti itu bentuk penjaminannya. Iya. Nah, biasanya kelompok ini dibentuk dalam satu lingkungan, berdekatan atau berada dalam satu lokasi. Begitu. Ya, saya jadi mengerti lebih dalam lagi nih. Tadi sempat ada sama. Jadi begitu ya sedulur KPPN Jogja, lebih kurang pembiayaan Umi seperti itu. Sekarang nih sebagai generasi muda, generasi sentenial handalnya Dirjen Perbendaharaan, ada nggak sih harapan dari Mbak Venda terhadap pembiayaan Umi ini? Harapan saya dari pembiayaan Umi ini, menurut saya berharap pembiayaan Umi ini ke depannya akan lebih dikenal oleh pengusaha ultramikro lebih banyak lagi gitu. Dia menjangkau lebih banyak pengusaha ultramikro lagi, dan saya berharap pembiayaan ini tepat sasaran ya Bu. Saya berharap orang yang pembiayaan Umi ini ya dia melakukan uangnya itu akan diputar untuk pengembangan usaha, jadi tidak dialokasikan untuk hal lain seperti beli barang ini atau barang itu. Nah, harapannya kan jika memang uangnya yang dipinjam tadi untuk pengembangan usaha, nanti lambat laun misalnya tadinya usahanya hanya di rumah saja, misalnya jualan cilok di rumah, kemudian dia meminjam dari pembiayaan Umi, dia bisa jadi berjualan keliling, namun di rumahnya juga masih tetap bisa jualan. Harapan saya ke depannya seperti itu, Bu. Oke, jadi inilah harapan dari generasi muda Dirjen Perbendaharaan terhadap pembiayaan Umi.
Mungkin tadinya keliling jualan Iya, cilok, cilok. lalu dikemas, tahu bagaimana mengemasnya, Iya. lalu bagaimana jadi penjualannya, bisa Iya, online, bisa iya. keluar daerah, berkembang usahanya, Iya. begitu ya Mbak Iya, Venda bahkan ya. mungkin punya produk sendiri, Betul, ada labelnya, ada betul. sertifikasi Sehingga produknya, iya. taraf usahanya juga semakin meningkat. Iya. Semoga ya Mbak Venda Iya, ya. semoga ya Nah, bantuan ternyata pemerintah ini memang. Mbak Venda ini sudah cocok menjadi narasumber untuk ini ya podcast kita ya. Tapi belum Bu, jangan belum. berhenti di situ aja. Belum selesai kalau Iya, begitu. Ibu kan Baiklah. tadi dari awal saya perkenalkan adalah PIC atau penanggung jawabnya dari pengelolaan pembiayaan UMI di lingkup KPPN Yogyakarta. Nah, mungkin gitu. Iya, Ibu Jadi kita bertukar peran lagi nih. Baik. sedikit aja Bu. Oh, untuk sedikit ya. sebelum Jangan akhirnya. banyak-banyak ya. Oke. Mungkin setelah KPPN Jogja pastinya ingin tahu ya peran KPPN Yogyakarta terkait pengelolaan pembiayaan UMI di lingkup Yogyakarta ini perannya apa aja gitu yang dilakukan KPPN Yogyakarta gitu. Ini kan Oke. fokusnya KPPN Jogja gitu. Baiklah. Monggo Bu dijelaskan. Jadi sesuai PMK 193 tahun 2020, monitoring dan evaluasi dari pembiayaan UMI ini dilakukan oleh PIP, Dirjen dan Dirjen Perbendaharaan. Nah, sebagai unit dari Kementerian Keuangan, ya Dirjen Perbendaharaan yang ada di daerah, lalu berdasarkan Per Dirjen yang sebelumnya Per Dirjen tahun nomor 25 tahun 2018, maaf nih sampai keseliru saya nyebutnya ini, sekarang diatur dengan Per Dirjen nomor 6 tahun 2022, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan UMI di daerah itu didelegasikan ke KPPN. Bahkan berdasarkan Per Dirjen tahun 2022 ini dengan supervisi dari Kanwil. Jadi tugas dari KPPN Jogja ini melakukan monitoring. Yang pertama, ketepatan data. Ketepatan data ini dilakukan melalui aplikasi SIKP UMI. Jadi sudah benar atau belum data dari debitur. Nah, ini menggunakan sistem sampling. Nah, ini dimonitoring dilakukan setiap triwulan. Sedangkan untuk pembiayaan, monitoring keekonomian ini dilakukan per semester dengan menerapkan sistem baseline dan endline. Baseline ini dilakukan maksimal 3 bulan sejak debitur melakukan pembiayaan. Sedangkan endline 1 tahun kemudian pada periode yang sama, survei dilakukan pada nasabah yang pada periode itu dilakukan baseline. Untuk apa? Untuk mengukur perkembangan dari setelah mendapat pinjaman dan setelah pinjaman itu berjalan. Lalu dari sini dilakukan analisanya. Begitu Mbak Venda. Ya, menarik sekali ya. Jadi dari atas itu memang peran KPPN Jogja ini memang untuk melakukan monitoring pengembangan usahanya dari pengusaha ultramikro yang mendapat pembiayaan UMI. Nah, untuk keekonomian ini kita melakukan survei yang sifatnya on the spot. Ya. Mendatangi langsung nasabah dengan sampel yang sudah ditetapkan dari Direktorat SMI melalui SIKP UMI. Ya, menarik sekali ya. Jadi bisa eye to eye bertatap dengan para debitur, jadi mengetahui kondisinya debitur. Seperti apa sih pengusaha-pengusaha yang meminjam gitu ya. Dan bagaimana keekonomian mereka setelah mendapat pinjaman, baik secara usaha maupun keekonomian rumah tangganya. Gitu. Diharapkan ada peningkatan taraf usaha, peningkatan taraf hidup. Jadi kita harus dukung ini program pemerintah ini untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui pembiayaan UMI ini. Ya, mungkin cukup sekian ya Bu Tuti bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih sudah di dalam podcast Kopi Santai. Mbak Venda. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Jadi sampai segitu saja ya episode kali ini Sedulur KPPN Jogja. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang tak kalah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi santai,
ngolah pikir insan treasury.